Ya, kita kasih waktu 1 bulan ini. Dalam jumpa pers yang dilaksanakan awal pekan ini, melalui kuasa hukumnya, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendesak Polda Sumatera Barat untuk segera memproses laporan yang telah mereka kirimkan minggu lalu. Dalam laporan tersebut, institut ini melaporkan 4 kantor akuntan publik yang telah menandatangani laporan keuangan perusahaan terkait tender pekerjaan pembangunan lanjutan ruang rawat inap RSUD Sijunjung senilai lebih dari 26 miliar rupiah. Dalam aturannya, setiap laporan keuangan dinyatakan sah apabila dibuat oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan, serta ditandatangani oleh akuntan publik yang telah mempunyai register negara. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah pemerintah Sijunjung meminta klarifikasi kepada Institut Akuntan Publik Indonesia tentang laporan keuangan perusahaan yang mengikuti tender tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan Akuntan Palsu atau TPAP, diketahui jika 4 perusahaan tersebut tak terdaftar di Departemen Keuangan, serta akuntan yang menandatanganinya tak memiliki register negara. Ada permintaan klarifikasi dari Pokja Sijunjung. Ternyata kami cek yang 5 itu satunya benar. Yang 2 lagi ini ada kantor akuntan publiknya resmi, tapi dia tidak pernah mengeluarkan laporan itu. Kantor akuntan publiknya tidak tercatat di Departemen Keuangan. Dan yang menandatangani itu juga bukan orang yang terdaftar di Departemen Keuangan. Sementara itu, kuasa hukum TPAP meminta Polda Sumatera Barat untuk segera memproses kasus ini. Pasalnya, praktek seperti ini kerap dilakukan karena disinyalir banyak perusahaan yang tak layak secara keuangan untuk mengikuti tender dengan nilai puluhan miliar rupiah. Seolah-olah dibuat oleh akuntan yang terregistrasi, tapi ternyata setelah dicek oleh IAPI dan dikonfirmasi kepada akuntan yang bersangkutan, ternyata dia tidak pernah mengeluarkan laporan keuangan tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah modus yang kedua, yang dokumen yang dimasukkan ke Sijunjung itu ternyata itu nama orang yang dianggap, yang seolah-olah akuntan publik itu tidak terdaftar dalam direktori, jadi tidak ada sama sekali. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia, ditegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan mengikuti tender pembangunan atau pengadaan barang dan jasa harus melampirkan neraca keuangan perusahaannya dalam dokumen tender. Dari Padang, Alfi melaporkan.